extrovert dan introvert. Oh, oke. Anak-anak sekarang tuh bener-bener kayak apa sih introvert, apa sih extrovert? Iya. Gimana sih caranya supaya kita nih introvert ini bisa berkembang. Nah, gimana caranya extrovert ini nggak too much kalau berbicara. Hai, welcome back to Sita Entertainment. Hari ini aku kedatangan tamu yang super spesial. Kenapa? Duh, gue jadi grogi. Karena hari ini aku kedatangan tamu yang expert banget di bidang yang pokoknya kalau kita mau pinter berbicara nih, nah ini rajanya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Dap. Hai Mas Sita. Hai Sita lovers. Enggak ya? Mas, thank you loh atas waktunya loh. Iya, sama-sama. Terima Aduh, kasih. Sama-sama. bener-bener tersanjung banget hari ini ya. Iya. Mas Bram mau datang nih. Bayarannya gede. Aduh, aku jadi gak enak. Enggak. Mas, Yes. hari ini nih mau ngebahas topik yang lagi hits banget nih tentang extrovert dan introvert. Oh, oke. Anak-anak sekarang tuh bener-bener kayak apa sih introvert, apa sih extrovert? Iya. Gimana sih caranya supaya kita nih introvert ini bisa berkembang. Nah, gimana caranya extrovert ini nggak too much kalau berbicara Oke. gitu. Coba gimana nih, Mas? Gini dulu, sekarang kalau kita udah punya anggapan ya Mas Sita ya, bahwa saya ini extrovert, saya ini introvert, ada di tengah-tengah, saya ini introvert gitu. Oh, ada introvert Ada di lagi? tengah-tengah. Bahkan sekarang ada istilah lagi namanya textrovert. Teks. Textrovert pakai T ya? Oke. Ya, textrovert. Textrovert itu adalah orang-orang yang ramainya justru kalau lagi di chatting. Jadi kalau ketemu gini diem aja, biasa aja. Tapi begitu kayak di WhatsApp grup, apa, nah itu dia rame tuh. Suka kirim ini, kirim itu, kirim ini. Tapi kalau ketemu biasa aja. Nah itu namanya textrovert. Ada lagi tuh seperti itu. Tapi sebelum kita mengkategorikan diri kita adalah sebagai orang yang mana, harus kita sadari dulu bahwa bener nggak begitu. Karena kalau mau tahu betul sifat kita seperti apa, itu biasanya harus ke psikolog. Betul. Kita harus ikut, namanya harus ada tesnya dulu, baru tuh keluar tuh kita introvert atau extrovert atau apa. Tapi katakanlah kita sudah beranggapan bahwa saya adalah orang yang introvert, berarti orang yang tidak terlalu nyaman kalau di kerumunan orang, tidak terlalu suka kalau ketemu dengan orang banyak, tidak terlalu suka berkomunikasi. Extrovert sebaliknya, easy going banget, seru, rame, ngobrolnya nyantai, ketemu siapa aja bisa, ngobrolnya menyenangkan. Tapi ada perbedaan paling dasar yang harus kita sama-sama ketahui antara si introvert sama extrovert ini. Jangan samakan kemampuan bersosialisasi dengan kemampuan berkomunikasi. It's a two different thing. Beda banget kemampuan bersosialisasi sama kemampuan berkomunikasi. Orang introvert, kalau dari pengalaman saya keliling-keliling Indonesia selama ini ketemu dengan banyak orang, justru adalah orang-orang yang punya kemampuan komunikasi lebih jago kalau dia mau belajar. Introvert. Oh, oke. Kenapa introvert itu jago? Karena introvert itu bener-bener mau belajar. Jadi dia cari ilmunya. Kadang kan dia ngerasa, saya orangnya pendiam, saya orangnya suka ketemu orang, saya orangnya nggak pedean, saya takut gitu kan. Dan dia mau usaha, saya mau jadi public speaker yang hebat nih. Saya mau jadi komunikator yang jago nih. Dia belajar. Nonton introvert? YouTube-nya Mas Sita. Oh. lihat di mana, baca buku. Jadi dia belajar. Jadi dia tahu ilmunya. Oh. Yang extrovert karena udah ngerasa jago, jadinya easy going banget. Nggak perlu lah ilmunya, kan saya ketemu orang udah sering ngobrol. Saya ketemu orang udah lancar. Jadi over pede gitu ya? Over pede. Yang ada, ya ketika bersosialisasi bagus. Tapi teknik berkomunikasinya belum tentu. Karena bicaranya biasanya ya, nggak semua. Strukturnya kurang tepat. Kalau ngomong masih suka tidak mendengar, menjadi pendengar yang baik. Oh, oke. Karena biar bagaimanapun juga kalau kita bicara sebagai seorang komunikator, tingkat tertinggi dari seorang yang punya kemampuan komunikasi yang baik adalah seseorang yang punya kemampuan mendengar yang baik. Oh, jadi mendengar dulu baru berpendapat gitu ya? Iya, dan menyimak apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Karena ada orang-orang yang mendengar itu terus tiba-tiba ingin ikutan ngomong. Bahkan ada beberapa orang, coba deh kalau Mas Sita perhatikan, orang-orang yang punya karakter selalu mendominasi pembicaraan. Ada tuh, Ada. dia ngomong terus cerita tentang dirinya, pengalamannya, keberhasilannya, kesuksesannya, sehingga kita mikir, ini dia sombong
atau gue yang minder? Itu ada kan, ada yang kayak gitu kan, jago banget sih lu kayak ini banget sih, kayaknya nggak mau denger gue gitu. Iya, atau lu tuh siapa sih gitu ya? Iya. Yang ekstrovert ini punya kecenderungan seperti itu harus direm sedikit. Jadi boleh bercerita tentang diri sendiri, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi jangan terlalu mendominasi. Karena hasilnya nanti justru itu yang membuat orang lain merasa kurang nyaman ketika berbicara sama kita. Betul. Selain sombong, jadi kesannya kalau sekarang bilangnya lebay. Lebay, gitu. Lebay. ya, lebay banget. Berarti kalau dari ceritanya Mas Bram nih, berarti orang introvert itu jauh lebih bisa sukses. Kalau dia mau belajar komunikasi, ini sukses dalam komunikasi ya. Iya. Kalau dia mau belajar lebih bisa punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Tapi tetap kalau jiwanya sudah introvert, mau nggak mau nggak bisa tiba-tiba dia jadi orang yang easy going. Soalnya gini Mas Ita, aku tuh pernah sering banget diminta sama beberapa orang yang minta untuk membuat dirinya, dia ngerasa introvert atau dia ngerasa anaknya introvert atau dia ngerasa timnya di kantor introvert. Tolong dong bikin anak ini jadi orang yang easy going, ketemu orang ramah, rame gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, ya kecuali harus ada willing ya? Iya, teknik-teknik khusus ya, misalnya di terapi gitu, mungkin itu bisa ya. Tapi kalau cuma belajar komunikasi, dia akan jadi jago komunikasi, bukan jago sosialisasi. Jadi kalau dia ketemu orang, dia masih akan merasa kayaknya nyaman ya, nggak suka ya, tapi itu tidak ditunjukkan. Jadi kalau ada temen yang seperti itu, ada tim di kantor yang seperti itu, bukan berarti dia harus jadi orang yang rame, enggak. Tapi dia punya kemauan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Abis itu, bedanya lagi nih, si introvert itu begitu selesai ngobrol, bersosialisasi, pasti drop, capek. Karena dia benar-benar memakan energi nih. Udah lelah ya? Udah lelah. Udah lelah. Usaha terus, ketemu orang dipaksain, dia paksain denger, dia paksain eye contact, dia paksain nyimak, dia paksain ngomong, itu dipaksain. Extrovert sih enggak, terus ngomong begitu selesai, bisa ngobrol lagi gitu. Jadi perbedaan itu ada, tapi kemampuan komunikasinya tidak tergantung dari sifatnya. Mas tadi saya tertarik nih sama extrovert. Itu kan baik banget tuh, terutama kalau kebetulan saya punya grup arisan. Di grup setiap hari. Sebutin namanya Mas. Jangan nanti dijulitin. Jangan. Setiap hari dia tuh selalu posting gitu ya, selalu komentar apapun yang terjadi gitu. Atau ada kasus apa nih, terutama misalnya kayak sekarang ada kasus kekerasan pada anak di bawah ini yang lagi hits banget ya, yang berbau pajak-pajak itu kan. Pokoknya heboh banget di grup. Saya kemarin arisan, diem aja. Oke, ya. Sampai akhirnya perlu diajak ngobrol dulu gitu. Karena kalau saya sendiri, saya orang yang agak tengah-tengah. Introvert. Introvert. Introvert itu tengah-tengah, jadi dia antara introvert sama extrovert, dan introvert yang tengah-tengah yang sebenarnya bisa kesana kemari sebenarnya. Ya beruntung kalau bisa begitu ya. Karena kadang-kadang kalau udah capek kerja kan males nih ya. Diem juga. Cukup males gitu ya. Jadi ya santai gitu. Santai. Ya, kalau si extrovert itu memang tipe-tipe orang yang ya sejak ada sosial media, sejak ada teknologi digital, orang punya panggung sendiri. Dan panggung di dunia digital itu kan berbeda ya. Betul. Nggak perlu melakukan bahasa tubuh, nggak perlu kontak mata, nggak perlu memerhatikan. Dia cuma tinggal ambil, copy, paste, selesai. Begitu dia, biasanya orang-orang extrovert itu, kalau dia mengambil sesuatu, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dulu ya, tapi saya harus sebutin ya. Jadi mau introvert, extrovert, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua tergantung dengan karakter masing-masing. Sama kayak hidup. Hidup itu nggak ada salah, nggak ada bener. Yang ada cuma konsekuensi. Semua Allah yang ngatur. Ya. Nah, si extrovert ini, jadi ketika dia ngambil berita terus dia kirim, misalnya nih, ada yang komen, ada yang bilang, bagus, gitu ya, bener. Dia ngerasa jadi perhatian. Dan dimanapun orang yang menjadi perhatian itu atau diperhatikan itu punya kecenderungan untuk merasa nyaman dan menyukainya. Jadi dia merasa, wah, dengan gue mengirimkan teks ini, gue menjadi seseorang yang lebih meaningful, berguna, gitu. Dan nggak apa-apa juga. Ya, berarti itu ada 4 berarti sekarang ya? Karena kemajuan teknologi ada extrovert. Kalau introvert, extrovert kan emang dari dulu. Dasarnya. Dulu, tapi orang di tengah-tengah seperti saya, mungkin saya lebih ke arah moodian kali. Oke. Nah, mood ini gini. Ini mood ini juga sebuah cerita tersendiri nih ketika kita bicara mengenai orang yang berkomunikasi. Kan suka ada yang nanya tuh, Mas Bram,
Saya kalau nggak mood, nggak pengen ngomong gitu. Bener. Iya kan? Mm-mm. Kalau kita punya jabatan luar biasa, kita nggak mood, nggak pengen ngomong, orang lain bisa mengerti. Tapi kalau kita dalam kondisi harus tetap bekerja, Betul. harus tetap ketemu orang, Bener. nggak bisa kalau nggak mood nggak ngomong. Iya dong, Iya. apalagi misalnya pekerjaannya sering melakukan presentasi. Bener. Masih tiba-tiba mau presentasi, silakan. Nggak mood. Aduh, aku lagi. Iya. Iya. Sudah ditunggu sama Pak Presiden, Pak Jokowi? Ngamut, kan nggak mungkin kan? Itu ada sebutannya juga. Nggak ada, bukan. Mood trovert, nggak. Jadi orang-orang seperti ini harus dibiasakan untuk nyari moodnya itu justru ketika dia bicara. Jadi gini, Mas Sita, kebahagiaan itu adalah sebab bukan akibat. Jadi jadilah orang yang menjadi penyebab kebahagiaan untuk diri sendiri. Nih ya hashtagnya menjadi penyebab kebahagiaan untuk diri sendiri. Iya. Senang ya. Apalagi yang di lingkungan di mana orang-orang lain nggak ada yang menyenangkan kita. Iya. Ya, jadilah penyebab kebahagiaan untuk diri sendiri. Jadi jangan tunggu akibat. Jangan saya kalau ketemu dia baru seneng. Saya kalau punya itu baru seneng. Itu tuh akibat. Akibat itu kita bahagia. Dibalik kita menyebabkan diri kita bahagia, nanti insya Allah kita tuh akan ketemu itu, akan punya itu, akan jadi itu. Teorinya begitu ya. Mood juga gitu. Jangan saya nunggu mood baru ngomong. Dibalik, saya menyukai dan punya kemampuan bicara yang baik, jadi kalau saya bicara atau berkomunikasi, moodnya datang. Oh, oke. Gitu. Aduh, luar biasa ya. Ini bukan Mas Bram harusnya. Ini harusnya Prof. Bram. Wah, amin. Ada bukunya loh. Oh iya. Harus dibeli ya. Ini ada di mana nih Mas? Di toko online ada, di Gramedia ada. Oh, Gramedia ada. Di mana Harus. ada. Zaman sekarang anak-anak sekarang tuh paling milenial males baca buku. Nah, iya. Dibiasakan baca buku. Iya, betul. Karena mungkin saya kan generasi apa? Apa? Saya generasi yang jadul. Kalau zamannya saya dulu kan sekolah terus tuh belum ada Google dulu Mas. Jadi kalau lo nyari informasi dari buku. Kebetulan S1 S2 belum ada Google. Iya. Gitu. Kebetulan ini yang sekolah terakhir ada Google jadi lumayan terbantu. Gitu. Nah, Sobat Sita, sahabat Sita, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Bram. Terima kasih. Bye bye.